Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue mau coba ngomongin soal iPhone XR ke kalian yang belum lama gue beli di iBox Store di salah satu mall di daerah rumah gue. Jadi sebenarnya gue beli iPhone ini bukan buat daily driver gue, melainkan buat abang gue yang mau coba beralih ke Apple device, khususnya iPhone. Nah, sedikit cerita aja ke kalian, kalau abang gue ini udah lama banget jadi pengguna setia Android dari pertama kali sistem Android itu muncul. Bahkan sampai terakhir device Android yang dia pakai adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Mungkin kalian bakalan mikir kenapa dari Samsung Note 20 Ultra malah jadi downgrade ke iPhone XR, bukannya pilih iPhone 12 Pro yang mungkin kalau dilihat dari segi harganya itu nggak jauh beda sama Note 20 Ultra. Tapi buat case kali ini, abang gua cuma minta dicariin iPhone yang masih layak dipakai di tahun sekarang, dan dari segi harga itu juga nggak terlalu mahal. Karena dia beli iPhone XR ini bukan karena masalah speknya, melainkan cuma buat belajar pakai sistem iOS-nya nanti. Di video kali ini gue nggak mau bahas terlalu detail soal iPhone XR-nya, karena emang udah banyak banget yang ngebahas iPhone ini dari 3 tahun yang lalu. Jadi di video kali ini, lebih ke alasan gue aja kenapa gue lebih pilih iPhone XR ketimbang seri-seri iPhone lainnya. Dan mungkin buat kalian yang punya case yang hampir sama kayak abang gue tadi, baru mau coba-coba beralih ke Apple device, khususnya iPhone, tapi punya budget yang terbatas, gue rasa video ini cocok banget buat kalian tonton sampai habis. Alasan pertama soal harganya. Umumnya buat seseorang yang mau coba sesuatu hal yang baru, biasanya mereka nggak bakalan mau untuk spend money yang terlalu banyak. Hal itu biasanya didasari beberapa faktor, salah satunya entah emang belum terbiasa dengan hal baru tersebut, atau cuma sekedar buat coba-coba. Nah, alasan inilah yang jadi faktor utama gua buat ngerekomendasiin iPhone XR ke abang gua. Karena ini pengalaman pertamanya dia pakai iPhone dan masih beradaptasi dengan sistem iOS, jadi gua nggak langsung ngerekomendasiin dia buat beli iPhone seri-seri terbaru, kayak iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, atau iPhone 12 Pro Max. Yang kalau dilihat dari sisi harganya itu sampai puluhan juta, sedangkan untuk iPhone XR ini harganya bahkan nggak sampai setengahnya. By the way, untuk iPhone XR yang gue beli ini keluaran terbaru garansi resmi iBox dengan harga 7,5 juta buat kapasitas di 64 GB. Dimana punya gap harga sekitar 12 jutaan dari seri iPhone terbaru sekarang yang menurut gua 12 juta itu bukan uang yang jumlahnya sedikit di masa-masa kayak begini. But anyway, balik lagi, ini adalah alasan gue pribadi yang gue share ke kalian. Tapi buat kalian yang merasa sultan dan gak ada permasalahan soal keuangan, gue rasa langsung beli ke iPhone 12 Pro Max pun gak bakalan jadi masalah buat kalian. Alasan kedua soal performanya. Buat iPhone XR ini dibekali dengan chipset Apple A12 Bionic, di mana chipset yang dipakai ini sama persis dengan chipset yang ada di iPhone generasi sebelumnya, yaitu iPhone XS dan iPhone XS Max. Buat penggunaan multimedia, multitasking, bahkan untuk kebutuhan gaming sekalipun, iPhone XR ini gue bilang masih sanggup banget buat ngelibas itu semua. Contohnya buat game-game berat kayak PUBG Mobile, iPhone ini mampu berjalan lancar tanpa lagging di settingan HDR Extreme sekalipun. Yang secara logiknya game berat sekelas PUBG bisa lancar, apalagi game-game yang sekaliber dengan PUBG atau game yang di bawahnya. Ya, walaupun udah ketinggalan 2 generasi dengan chipset Apple yang terbaru, yaitu A14 Bionic, tapi gue ngerasa iPhone XR ini masih overkill banget buat kebutuhan abang gue sehari-hari. Kayak nonton YouTube, balas-balas WhatsApp klien, balesin email bisnis, dan bahkan sesekali buat kebutuhan gamingnya dia, iPhone ini lancar-lancar aja. Dan so far selama beberapa hari terakhir dia pakai, gua nggak pernah dengar keluhan dia soal performance dari iPhone XR ini. Yang artinya tanpa harus keluarin kocek lebih banyak buat beli line up iPhone terbaru dengan chipset yang terbaru juga, kalian tetap masih bisa ngerasain performance terbaik dari sebuah iPhone. Alasan ketiga soal baterai. Kalau kita ngomongin soal daya tahan baterainya, ini jadi satu poin yang paling gue perhatiin pas mutusin buat pilih iPhone XR ini.
Karena buat seseorang yang punya mobilitas tinggi, bahkan lebih sering berkegiatan di luar kantor, handphone dengan baterai life yang awet udah jadi satu standar yang harus dipenuhi. Ya, meskipun iPhone XR ini cuma punya kapasitas baterai di 2942 mAh, ya nggak gede-gede banget, tapi iPhone XR ini punya daya tahan baterai yang paling bagus di antara iPhone X series atau X series lainnya. Dimana pengetesan gua selama 2 hari terakhir ini dengan pemakaian normal-normal aja, kayak buka-buka sosmed, nonton YouTube, keperluan foto, video, bahkan sesekali main game di iPhone ini, baterainya awet-awet aja. Bahkan gue cuma perlu cas handphone ini 1 kali dalam 1 hari. Overall buat kebutuhan pemakaian yang standar-standar aja, HP ini bisa gue bilang udah lebih dari cukup. Dan mungkin buat kalian yang pemakaian HP-nya juga tergolong biasa aja, iPhone XR ini gue rasa bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Alasan keempat, soal kameranya. Mungkin alasan ini udah sering banget kalian denger dan bahkan umum banget dipakai semua orang kalau mau beli sebuah iPhone, yaitu soal kameranya. Ya, emang gue nggak pernah raguin soal kemampuan dari kamera iPhone series selama ini. Kualitasnya bagus, bahkan kalau dipakai buat Instastory, hasil kamera dari iPhone emang selalu jernih ketimbang smartphone-smartphone lainnya. Buat gambar atau foto yang dihasilin dari kameranya ini punya warna yang natural, kualitas gambar yang tajam, dan masih bagus banget hasil kameranya ini buat di tahun 2021. Ya, walaupun layout kamera yang dipakai sama iPhone XR ini masih menggunakan single kamera bukan triple kamera kayak series iPhone terbaru sekarang, tapi untuk kemampuan dari kameranya ini nggak bisa dianggap remeh juga. Contohnya soal fitur portrait mode atau foto bokeh yang ada di seri iPhone XR ini. Karena buat seri-seri iPhone sebelumnya kayak iPhone 7 Plus, 8 Plus, bahkan iPhone X sekalipun, buat dapetin hasil bokeh atau blur biasanya membutuhkan 2 lensa. Sedangkan di XR ini cuma cukup 1 lensa aja. Karena dengan kemampuan chipset A12 Bionic yang dikombinasiin Neural Engine dan Image Signal Processor, iPhone XR ini bisa ngasilin bokeh yang cukup natural. Tapi sayangnya buat fitur portrait mode ini emang cukup terbatas, karena fitur ini bisa aktif kalau objek fotonya itu manusia. Selain dari objek itu, fitur ini nggak bakalan bisa aktif. Overall untuk kamera dan hasil foto dari iPhone XR ini gue puas banget, dan gue bisa jamin hasil dari kamera iPhone XR masih bisa banget bersaing sama smartphone-smartphone lain di tahun 2021 ini. Alasan terakhir atau yang kelima, soal desainnya. Alasan yang satu ini juga jadi faktor penting kenapa gue rekomendasiin iPhone XR ketimbang series iPhone terbaru lainnya. Karena secara tampilan fisik, iPhone XR ini udah mengusung desain iPhone terbaru layaknya iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Bahkan kalau kalian perhatiin, desain dari iPhone 11 gue bilang hampir sama kayak desain iPhone XR ini. Palingan yang ngebedain cuma modul kamera di bagian belakang dan logo Apple yang ada di bagian tengah. Bahkan untuk desain dari layarnya sendiri juga udah menggunakan full display layaknya iPhone series terbaru lainnya dengan ukuran layar di 6,1 inch dan disupport dengan panel LCD yang Apple sebut sebagai Liquid Retina Display. Ya, walaupun masih menggunakan panel LCD sedangkan iPhone terbaru menggunakan panel OLED, tapi kontras gambar yang dihasilin dari layar iPhone XR ini udah cukup banget buat kebutuhan multimedia kalian sehari-hari, kayak nonton YouTube, Netflix, gaming, dan lain-lain. Jadi tanpa harus keluarin kocek yang lebih dalam, secara tampilan iPhone XR ini gak bakalan malu-maluin kalian kalau dipakai di tahun 2021 sekarang. Oke. Dan mungkin segitu aja alasan pribadi gua kenapa ngerekomendasiin iPhone XR di tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang mau coba-coba beralih ke Apple device atau mungkin mau upgrade iPhone lamanya ke iPhone XR, gua rasa alasan-alasan gua ini bisa jadi pacuan buat nentuin pilihan kalian nanti.
But anyway, balik lagi, ini alasan gue pribadi. Jadi buat kalian yang mungkin kurang setuju bisa langsung aja dislike video ini. Dan kalau kalian yang punya alasan lain bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.